Assalamualaikum Sobat Football United. Manchester United akan melanjutkan perjalanannya di Premier League di hari Sabtu sore waktu Eropa sini, petang hari sebenarnya ya. Di waktu petang di Eropa sini, ataupun berarti hari Sabtu malam, mendekati tengah malam bahkannya di Indonesia, hari Ahad malam. Manchester United akan bertandang ke City Ground menantang tuan rumah Nottingham Forest. Nottingham Forest sendiri di dua pertandingan terakhir ini memiliki pelatih yang baru, Nuno Espirito Santo ya, yang tentu saja bukan pelatih baru di Premier League karena sempat beberapa musim ya melatih Wolverhampton Wanderers Wolves. Dan di dua pertandingan terakhir dari Nuno Santos ini, Nottingham Forest satu kali kalah menghadapi Bournemouth, dan yang luar biasa di pertandingan terakhir menang meyakinkan menghadapi Newcastle United di St James Park. Ketika kalah menghadapi Bournemouth di City Ground, Nottingham Forest itu bermain dengan 10 pemain, tapi mereka tetap bisa menyudahi pertandingan dengan mencetak 2 gol ke gawang Bournemouth, sehingga menurut gue tentu saja ini harus diwaspadai oleh pasukan Erik ten Hag. Ada satu pemain utamanya menurut gue yang sedang on fire di kubu Forest adalah ini dia nih, Chris Wood, striker senior 32 tahun asal New Zealand, mencetak 4 gol di 2 pertandingan. Rata-rata gol berarti per pertandingan 2. Bahkan di St James Park dia berhasil mencetak hat-trick. Luar biasa, harus diwaspadai oleh lini belakang Manchester United. Striker ini juga berpengalaman menurut gua di Premier League, pernah memperkuat Burnley, dan gua ingat di beberapa musim sebelumnya ketika dia memperkuat Burnley ini, dia bahkan mencetak gol ke gawang Manchester United di Old Trafford. Jadi pemain ini harus diwaspadai. Nottingham Forest sendiri memiliki lini pertahanan yang ditunjukkan ketika menghadapi Newcastle ini solid, dengan mengandalkan 3 pemain untuk mendobrak ya di depan, dan menurut gua ini harus diwaspadai oleh Manchester United. Bagaimana mereka memiliki transisi yang juga berbahaya, dan bisa jadi ini yang akan ini yang akan diandalkan oleh Nottingham Forest ketika mereka menghadapi Manchester United di Old Trafford, dan salah satunya tentu saja seorang Chris Wood. Dan selain Chris Wood, yaitu adalah ini dia nih, Anthony Elanga. Rhythm is a dancer, Anthony Elanga ya, pemain muda yang sempat digadang-gadang menjadi masa depan dari Manchester United, sering diberikan kesempatan oleh Ralf Rangnick. Tapi di musim pertama dari Erik ten Hag menurut gua dia tidak begitu sering mendapatkan kesempatan, dan ketika kesempatan itu dimainkan juga tidak begitu optimal, sehingga ya dia tidak bisa mendapatkan posisinya kembali serutin ketika masih bersama dengan Ralf Rangnick. Akhirnya menurut gue ini merupakan hal yang bagus, hal yang positif bagi Anthony Elanga dan juga Manchester United, bahwasanya memang Anthony Elanga dia butuh menit bermain yang tinggi ya, dan dijual dia ke Nottingham Forest. Dan musim ini bersama dengan Forest tampilannya menurut gue bagus, sudah mencetak 4 gol. Expected goals-nya ada di angka 3, dan ini gol yang diciptakan berarti melebihi dari expected goals ya. Artinya Anthony Elanga ini bermain cukup tajam di posisi utamanya di sebelah kiri ya, kalau ditunjukkan di heat maps, sehingga ini akan menjadi tantangan juga bagi back sayap Manchester United yang ketika menghadapi Aston Villa, gue nilai mereka sebenarnya tampil solid, mereka tampil bagus ya secara umum, secara rata-rata di 90 menit, 90 plus 10 bahkan. Hanya saja individual error ini harus diperbaiki. 2 gol dari Aston Villa itu terlalu soft, terlalu lembek, dan itu terjadi karena tidak fokus, kehilangan konsentrasi dari para pemain Manchester United, dan ya terjadi dua-duanya dengan skema bola mati, dan ini menurut gue harus diwaspadai.
eh menghadapi Nottingham Forest, Manchester United tetap akan menghadapi juga sebuah tantangan besar, yaitu adalah absennya banyak pemain ya. Ini merupakan daftar pemain yang kemungkinan besar akan absen di sana, termasuk Sofyan Amrabat, Anthony Martial, dan kemungkinan juga seorang Luke Shaw. Dan ya ada Casemiro, Diallo, Victor Lindelof, dan lain-lain itu masih akan absen. Manchester United sendiri ketika menghadapi Aston Villa tampil juga dengan pemain yang absen yang tadi ada di daftar tersebut, dan ini adalah formasi yang dimainkan oleh Erik ten Hag. Yang menurut gua ya sekali lagi ya gua melihat Manchester United ketika menghadapi Aston Villa memulai pertandingan dengan bagus. Bagaimana mereka sangat agresif, determinasi tinggi, pemain rajin bekerja, rajin bergerak, kerja keras juga, melakukan pressing yang ketat dan juga rapi, menyulitkan Aston Villa untuk berkembang. Hanya saja ya Aston Villa akhirnya bisa mencetak 2 gol dari skema bola mati yang menurut gue golnya terlalu lembek itu tadi ya. Namun setelahnya Manchester United justru bisa tampil dengan kualitas yang lebih bagus lagi, sehingga lebih menyulitkan Aston Villa. Akhirnya di babak kedua bisa mencetak 4 gol bahkan kan, 1 gol offside. Dan ini menurut gue yang harus dilanjutkan. Tapi sekaligus ini juga merupakan tantangan dari Manchester United. Manchester United di 2 pertandingan sebelum menghadapi Aston Villa, bagaimana lini belakang mereka tampil sangat solid di Anfield secara unit ya. Tapi ketika menghadapi West Ham justru ya lagi-lagi mereka kebobolan juga dengan individual error menurut gue. Tidak konsentrasi, baik itu secara individual maupun juga secara unit. Ada kesalahan unit, ada juga kesalahan individu di 2 gol yang dibikin oleh West Ham. Di sisi lain, pada saat itu jelas permasalahan utama juga ada di lini depan. Bagaimana kreativitas dari Manchester United di London Stadium ini tidak muncul secara optimal. Mereka menguasai possession, tapi mereka sulit sekali ya untuk bisa menembus pertahanan West Ham, utamanya di sepertiga akhir pertahanan dari West Ham. Dan ketika mereka mampu menembus, mereka tidak tajam, tidak bisa memaksimalkan peluang. Hanya saja hal ini ditunjukkan secara berbeda di pertandingan selanjutnya menghadapi Aston Villa. Bagaimana lini depan Manchester United bisa tampil tajam, walaupun juga masih belum bisa optimal, karena gue menilai ada banyak ya peluang-peluang juga yang terjadi ketika menghadapi Aston Villa, yang mungkin kalau Manchester United bisa lebih tenang, ya bukan tidak mungkin gol lebih banyak. Tapi sekali lagi itu bagian juga dari sepak bola ya, sering sekali juga tidak semua peluang itu kan bisa dijadikan gol. Tapi bagaimana Manchester United bisa clinical mencetak 3 gol dan membalikkan keadaan, itu juga harus diberikan kredit secara besar juga. Dan menghadapi Nottingham Forest di City Ground, menurut gua Manchester United masih akan menurunkan formasi yang sama, tapi gue menilai sebenarnya formasi ini tidak 4-2-3-1 tapi lebih ke 4-1-4-1. Ada satu perubahan menurut gue yang akan terjadi ya. Menurut gue bisa jadi seorang Marcus Rashford akan disimpan dari bangku cadangan dengan memainkan seorang Anthony duluan. Kenapa Anthony? Gua menilai salah satu keunggulan Anthony adalah transisi yang cepat dari bertahan ke menyerang dan juga menyerang ke bertahan. Terutama untuk menghadapi sayap-sayap cepat ya dari Nottingham Forest. Mungkin salah satunya juga Anthony Elanga. Tergantung Anthony Elanga akan dimainkan di sisi yang sebelah mana. Gua menilai bagaimana Anthony ini sangat rajin bergerak. Dia juga sangat disiplin. Ditunjukkan ketika menghadapi Liverpool. Ini sesuatu yang bisa diharapkan ya ketika menurunkan seorang Anthony, di samping juga keberanian dan juga ya terutama keberanian melakukan penetrasi di depan. Dia juga menurut gua ketika dia bermain tajam dan juga dengan konsentrasi yang bagus, dia bisa menimbulkan atau membuat peluang-peluang lah di lini depan Manchester United. Gua ingat ketika menghadapi Liverpool, selain dia juga sangat rajin ya menutup lini pertahanan dari Manchester United, artinya dia mau track the ball, dia mau turun ke belakang, tapi juga bagaimana dia secara cepat nih menyambut umpan-umpan di daerah kosong di bagian sayap kanan Manchester United. Beberapa peluang momentum yang diperoleh di pertandingan menghadapi Liverpool itu juga ada peran dari Anthony menurut gue. Ada yang memang bisa terjadi, ada juga yang tidak. Tapi intinya adalah salah satu atribut terbesar dari Anthony adalah transisi yang cepat, dan menurut gue ini bisa digunakan ketika Manchester United menghadapi Nottingham Forest nanti. Dan dengan ini maka memindah seorang Garnacho ke sayap kiri.
lainnya menurut gue akan sama ya, lini per lini dari Manchester United. Harapannya menurut gue Manchester United bisa play like you mean it, bermain secara sungguh-sungguh. Ini akan menjadi pertandingan terakhir di tahun 2023. Gue harapkan ini bisa ditutup dengan positif. Walaupun demikian, menantang tuan rumah Nottingham Forest di City Ground, di mana gua nilai performa dari Nottingham Forest juga sedang naik. Ini akan menjadi tantangan dan juga mungkin kesulitan yang akan dihadapi oleh pemain Manchester United. Tapi ketika mereka bisa menunjukkan karakter bermain yang bagus, mereka mau kerja keras, mereka mau bergerak, gua melihat mudah-mudahan ya ada peluang untuk bisa mengambil poin dari City Ground. Bagaimana menurut Sobat Football United? Siapa yang diturunkan? Harapannya apa? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.